Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perubahan untuk kalian semuanya. Oke teman-teman semuanya, dimanapun anda berada, relawan, simpatisan, dan seluruh pecinta Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, semoga kalian bahagia dan semoga kalian hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas atau kewajiban sehari-hari dengan lancar, dengan semangat baru dan semangat perubahan tentunya. Kalau kemarin nggak baik, semoga hari ini dan esok menjadi lebih baik. Oke teman-teman, capres kesayangan kita semuanya, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, itu membutuhkan 80 juta suara untuk bisa menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, seperti apa ceritanya? Oke, kita simak bersama-sama. Bahwa Partai Nasdem mengatakan bahwa duet Anies Muhaimin ini membutuhkan sekitar 80 juta suara agar bisa memenangi pemilihan atau Pilpres 2024 dalam satu putaran. 80 juta nggak dikit ya, tapi insya Allah rakyat yang menentukan ya. Nah, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri ya atau Gus Coy mengatakan bahwa partainya dan koalisi akan bersungguh-sungguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Hal tersebut sempat dibicarakan saat menerima kunjungan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin dan sejumlah tokoh ormas Islam lainnya. Kendati tak ada pernyataan definitif atas dukungan Din Samsudin dan tokoh-tokoh lain yang hadir kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, Gus Coy kemudian mengklaim bahwa mereka akan berijtihad, berjuang apabila pilihan terbaik yakni memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Apabila hasil ijtihad ya berhasil membuat Din Samsudin dan para tokoh ormas lainnya mendukung Anies, maka setelah itu ya yang dilakukan adalah jihad untuk memenangkan pasangan bakal capres cawapres koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah teman-teman, ijtihad itu memilih yakin ya bahwa ini yang terbaik, Gus Muhaimin dan Anies Baswedan yang terbaik. Kemudian jihad itu artinya bersungguh-sungguh memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Mereka tadi mengatakan untuk menang kita butuh sekitar 80 juta suara. Nah, kalau terpenuhi 80 juta suara, kita Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin bisa dipastikan menang dalam satu putaran saja. Nah, teman-teman, adapun jika Pilpres 2024 berlangsung untuk 2 putaran dan Anies Muhaimin lanjut pada putaran kedua, maka Gus Coy mengatakan bahwa suara yang dibutuhkan oleh pasangan Amin yakni 66 hingga 70 juta suara untuk putaran pertama ya. 66 sampai 70 juta suara di putaran pertama. Nah, putaran kedua nanti membutuhkan 80 juta suara. Sudah dihitung kok. Nah, tenang aja ya. Mereka berjuang ke arah sana dengan kemampuan sendiri, uang sendiri, semua aja sendiri, tidak bisa mengandalkan uang dari oligarki. Nah, ini adalah uang rakyat yang dikorbankan untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ya. Rakyat pakai urunan segala macam. Nah, saat ditanya mengenai keyakinan partainya, Gus Coy ya mengatakan bahwa Ketua Umum Nasdem Bang Surya Paloh meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung untuk 2 putaran. Namun rakyat hari ini khususnya di Sewa TV semuanya berharap Pilpres 2024 dimenangkan Anies Baswedan dalam satu putaran saja. Seperti itu ya. Kalau menurut Bang Surya Paloh ya, tidak satu putaran ya, biasa 2 putaran katanya. Tetapi insya Allah kalau kita masuk ke putaran kedua kita bisa menang. Begitu kata Bang Surya Paloh, Ketua Nasdem. Kemudian Din Samsudin mengakui bahwa pertemuan dengan Surya Paloh pada beberapa waktu yang lalu merupakan keinginannya secara individu.
Begitu pula seperti tokoh ormas lainnya ya, yang hadir pada saat itu ya, mengatakan bahwa sebelumnya dan ke depan masih terbuka apabila ada partai politik maupun pasangan capres cawapres yang ingin bertemu ya, masih terbuka untuk mereka. Tetapi ini tetapinya, tiga partai ini ya, PKS, PKB dan Nasdem ya, atas keinginan Din Samsudin dan sejumlah tokoh ormas lainnya, itu hari ini sudah menjadi pilihan bagi mereka. Dan insya Allah Din Samsudin akan berusaha, berupaya sekuat tenaga, akal, pikiran, dana, jiwa, raga, semuanya adalah untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke informasi yang lumayan bagus, tapi ini informasi ini bikin kubu Ganjar Mahfud kelabakan ya, yaitu munculnya spanduk P3 100% dukung Amin ya, yang salah satunya terdapat di Sleman, Yogyakarta. Teman-teman, ada sebuah spanduk berukuran besar bertuliskan P3 mendukung pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Terpasang di Jalan Wates ya, kilometer 8 di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Spanduk tersebut secara lengkap bertuliskan hanya orang-orang beriman yang memilih pemimpin yang berakhlakul karimah. P3 Jalan Wates 100% dukung Amin. Nah, spanduk tersebut teman-teman memuat foto capres koalisi perubahan ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin dengan ukuran yang sangat besar. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Yogyakarta, Muhammad Yazid, saat dikonfirmasi mengaku tak tahu menahu tentang perihal spanduk tersebut. Dia memastikan bukan pihaknya yang memasang spanduk tersebut, tapi rakyat rupanya ya, simpatisan barangkali, simpatisan P3 yang cinta kepada P3 dan cinta kepada negara ini memilih Amin capres mereka. Nah, Yazid mengkonfirmasi bukan dari pihaknya, tetapi sekali lagi masyarakat P3 seperti banyak yang bilang kemarin, bawa gerbong kosong ke kubu Ganjar dan Mahfud. Karena kenapa? Karena masyarakat simpatisan atau kader dari P3 di daerah-daerah itu semuanya rata-rata hari ini alhamdulillah mendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, ini sangat apa ya? Pertama, sangat mengejutkan tentunya bagi beberapa pihak, tapi ini alhamdulillah semua anggota partai baik yang aktif maupun non aktif adalah bagian dari bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi mereka mau milih kemana gitu kan, itu hak mereka sebenarnya, hak mereka untuk memberikan dukungan kepada mereka yang pemimpin-pemimpin lah, capres-capres yang mereka cintai. Nah, P3 sampai saat ini masih tergabung dalam deretan parpol pendukung Ganjar Prabowo dan Mahfud MD ya, untuk Pilpres 2024. Bahkan daerah khusus Yogyakarta ya menjadi lokasi bagi partai berlambang Ka'bah ya, untuk mengumumkan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 pada akhir April yang lalu. Namun di daerah khusus Yogyakarta pula suara P3 terbelah saat kader senior Habil Marati diikuti kader serta tim simpatisan ya mengumumkan mendukung Anies Baswedan lewat forum Ka'bah Membangun FKM pada bulan November tahun 2022 yang lalu di Grand Pacific Sleman, Yogyakarta ya. Ketua DPP P3 Ahmad Baidawi mengatakan acara deklarasi mendukung Anies Baswedan di Yogyakarta itu tidak merepresentasikan partainya. Iya, tapi mereka adalah rakyat bangsa Indonesia gitu kan, yang merepresentasikan kecintaan mayoritas masyarakat kepada Anies Baswedan. Maka mereka juga membawa pesan moral bahwa pemimpin itu yang diinginkan oleh sejumlah pengurus P3 yang mendeklarasikan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin adalah mereka yang tidak suka dong tentunya kadernya malah mendukung
capres yang suka nonton film-film yang senonoh gitu-gitu. Jadi mayoritas P3 ini lebih kepada menyukai, mencintai atau mendukung calon presiden yang berakhlakul karimah, yang akhlaknya mulia, ya, yang nurut sama aturan syariat Islam dengan baik dan benar. Nah, kemudian teman-teman, memang aturan partai seperti yang kita ketahui, kader-kadernya harus loyal dan setia terhadap partai. Namun di atas partai itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuhi. Kalau partai menyuruh kepada ketidakbenaran, kezaliman, maka kita haram mengikuti aturan-aturan partai yang sekiranya menodai syariat Islam. Nah, seperti itu. Bahwa ta'atul imam hakun 'alal muslim malam ya'mur bi maksiatillah. Ikut perintah atau aturan pemerintah selama tidak berseberangan dengan syariat Islam itu wajib. Tetapi kalau aturan yang dibuat oleh pemerintah justru menghalalkan segala cara, justru menerobos aturan-aturan syariat, maka kita berhak untuk tidak mengikuti, bahkan haram kalau kita ikuti, seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita berpikir lebih cerdas bahwa dari sekian capres yang ada, semuanya memang capres baik, terbaik bangsa pasti. Kalau udah dicapreskan itu sudah mereka adalah tokoh-tokoh publik yang satu, ada yang berprestasi, kedua karena memang dia misalnya piawai dalam memimpin, yang ketiga karena memang banyak duitnya misalnya. Nah, semuanya baik, tetapi dari yang baik-baik kita tentu bisa melihat capres mana yang terbaik di antara yang baik-baik tersebut. Nah, jangan sampai salah milih. Mari kita pastikan 2024 pada tanggal 14 Februari kita masyarakat Indonesia memastikan satu putaran saja untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih, salam perubahan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.